Eh, Baik ya, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jadi Bapak Ibu, ini kain ihram ya untuk laki-laki, ada 2 potong. Untuk menggunakan kain ihram ini tidak ada hadis tertentu ya, yang harus begini. Jadi kalau tidak ada aturannya, maka dikembalikan kepada kita, gimana enaknya, gimana nyamannya, dan gimana amannya. Ya aman, namanya juga nggak dijahit ya. Gimana kita upayakan ketika kita melangkah gini, nggak nampak lah ya paha kita. Karena memang pakaian ini adalah sejatinya pakaian yang dipakai oleh para sahabat Nabi ya. Jadi para sahabat Nabi SAW tidak menjelaskan bagaimana tata cara menggunakannya. Namun gimana ya? Bisa kita pakai seperti biasa, kayak pakai sarung aja, ya, seperti ini, ya kan? Seperti ini, ya. Kemudian kita gulung, ya kan? Bisa begini, ya, insya Allah. Kalau yang biasa pakai sarung, udah nggak lepas lah. Salah ya, tapi kalau sanksi boleh pakai tali pinggang. Baik tali pinggang plastik atau yang berjahit tidak masalah, ya kan gitu kan. Pokoknya gimana ininya, aman, nyamannya. Adapun kalau ini satu lagi ya, ini kita gunakan untuk menutupi pundak kita ya. Begini. Tapi kalau seperti ini tidak boleh, berarti kita sudah pakai. Allah Akbar. Oh, lupa. Mana ini? Ya. Jadi boleh supaya agak kencang, yang sebelah kiri dimasukkan, ya kan? Yang sebelah kanan ya, dimasukkan juga ke kanan, boleh juga, ya kan gitu. Nah, tapi intinya gimana enaknya saja. Baik ya, anggap kita ini di Kuala Namu, ya, atau di atas pesawat. Kalau misalnya kita pakai di Kuala Namu, maka bawah kita pakai, ya, termasuk mohon maaf tadi celana dalam nanti kita tanggalkan ya. Kemudian adapun atas kita masih bisa pakai kaos, ya, bisa pakai kaos. Nah, supaya kalau kaos kan bukanya nggak payah, kan gitu ya. Nah, tapi bagi yang sudah ada pengalaman, sudah biasa, ya nggak apa-apa juga dipakai di atas pesawat, ya. Baik. Kemudian kita menuju ke sana, ya, Pak Akhir ya. Nah, jadi anggap kita ini sudah sampai di atas bukit Yalamlam, ya. Apa tadi Pak yang kita lakukan? Ya, laki-laki pakai baju ihram ya, kaos macam yang berjahit tidak boleh dipakai ya. Kalau pakai sepatu maka sepatunya dilipat belakang tumitnya, dipijak. Ya kan, supaya nampak mata kakinya. Ya, nah begitu. Tapi bagusnya pakai sandal saja. Ya kan itu kan. Bagusnya lebih mudahnya pakai sandal saja. Karena di sana itu namanya orang rame ya. Kadang ada kemungkinan nanti terpijak begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu tadi itu ya, begitu kita ihram maka cadar dibuka termasuk juga kaos tangan. Kemudian kita nanti kan kasih aba-aba ataupun kasih kode ya. Nanti kita akan keliling ya untuk memberitahu. Ini sebentar lagi kan gitu ya. Apa tadi Bu yang kita baca Bu? Iya, atau labbaik Allahumma umrotan ya, umrotan. Kalau labbaik Allahumma labbaik itu talbiyah. Jadi setelah ini baru kita bertalbiyah, terus talbiyah sambil kita menuju ke sana. Labbaik Allahumma, ayo Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Baik, Bapak Ibu, anggap ini adalah pintu Malik Abdul Aziz, ya kan? Nah, di sini kita membaca doa. Doa apa tadi? Berdoa masuk masjid ya. Bismillah, kalau mau yang panjang ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala
Rasulillah dan seterusnya. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kalau keluar, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya kan? Nah, seperti itu. Kita masuk. Nanti kita akan turun ya, karena posisi Ka'bah itu dia di bawah sebenarnya, di lembah. Jadi kita turun pakai apa itu? Eskalator ya. Nah, seperti itu. Ayo. Baik, jangan lupa baca doa tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau nggak hafal, boleh Mbak baca ya. Ya, doa masuk masjid. Baik. Ya. Aduh. Sudah. Ada lagi buku nggak? Bukunya ya. Terus baik ya, kita ngambil posisi di Hajar Aswad ya. Tawaf ya. Di sini. Sini nggak dikasih kode ya? Lampunya. Oh, itu lampu, itu kodenya ya. Ya. Jadi, Bapak Ibu, lagi sini lagi, Bu. Sini lagi, Bu. Sini lagi ya. Jadi di sana itu di kiri kita ada Hajar Aswad ya. Di sebelah kanan kita di bangunan itu diletak lampu di situ. Ya, warna hijau kalau nggak salah ya. Warna hijau ya. Maka posisikan tubuh kita ini di antara lampu dan Hajar Aswad. Nah, kalau sudah lempeng, anggap saja tiang listrik itulah ya. Tiang listrik itu anggap saja lampunya ya. Di sini. Ya, sini lagi. Disinilah kita mulai berisyarat ya, berisyarat kepada Hajar Aswad sambil mengucapkan apa tadi, Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tadi ya kita sudah sampaikan kalau bisa sih dicium, tapi ini tidak memungkinkan ya. Nah, seperti itu. Ya. Bu, baris dulu, Bu. Baris, Bu. Buat barisan ya kan, biar masuk. Kita putarannya agak mendekat saja. Ya kan? Biar nggak terlalu jauh ya. Sini. Di sini ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau saya sudah di sini, saya sudah melambai, tapi ibu-ibu masih di sana, jangan dulu, ya kan? Karena belum waktunya, kan itu. Kayaknya kita katakan ibadah umrah ini ibadah sendiri-sendiri. Bukan saya ini bukan imamnya, kemudian bapak ibu jamaahnya bukan gitu, ya. Jadi kalau ibu sudah sampai sini, baru berisyarat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya. Baik, terus kita keliling, ya. Maaf, ini ittiba tadi ya. Jadi kain ihram kita untuk laki-laki yang sebelah kanan dimasukkan ke ketiak, di bawah ketiak sebelah kanan seperti ini ya. Nah itu. Sehingga nampak lengan kita. Ingat, posisi Ka'bah itu adalah di sebelah kiri kita, ya kan gitu kan. Oleh karena itu kita jangan terlalu lasa muter-muter begini ya. Nah gitu. Jadi usahakan tetap di mana? Sebelah kiri kita ya. Nah begitu. Nanti ini kan ramai ya, masing-masing lah menjaga ya, suami menjaga istrinya atau jaga orang tuanya, kan gitu ya. Nah gitu. Baik. Sekali lagi kita upayakan, kita akan bersama. Tapi nanti kalau sudah terpencar jangan panik, seperti saya bilang tadi. Makanya ini betul-betul kita perhatikan, ya kan gitu kan. Lakukan seperti yang sudah diajarkan. Ini multazam, di sini kita berdoa ya, yang baik-baik ya. Doa untuk istri, doa untuk anak, orang tua, ya, doa untuk kawan-kawan kita, mungkin ada yang titip doa. Ini yang saya maksud tadi. Tidak boleh motong dari sini. Ya, Bapak Ibu ya, karena dulu Ka'bah itu aslinya dia bangunannya segini. Ini ada bangunannya semua aslinya. Cuma terjadi Terjadi banjir, kemudian direnovasi oleh kaum musyrikin, ketika itu biayanya kurang. Ya kan, sehingga mereka cuma mampu bangunnya separuh lebih ya. Nah seperti itu. Nah maka artinya apa? Ini aslinya adalah bagian dari Ka'bah itu. Ya makanya kalau kita motong begini, walaupun di sini ada pintunya sih, ya ada pintunya, itu kita nggak dihitung satu
putaran. Dan nanti kalau lain waktu kita bisa tawaf lagi, kita boleh berusaha untuk sholat di dalam sini. Dan sholat di dalam sini ini hukumnya sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Ya kan gitu kan. Tapi memang sulit ya kan, sulit karena orang berjubel ya. Baik Bapak Ibu ya, langsung kita terus berdoa. Berdoa kalau sekiranya sudah habis doanya, tes. Maka kita boleh membaca Al-Quran. Ya kan, boleh baca Al-Fatihah ya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian terus ini tidak perlu diusap ya. Rukun yang ini. Nah, begitu sampai di rukun Yamani, ini namanya rukun Yamani. Ya, rukun Yamani ini disunahkan untuk kita usap, tapi tidak dicium ya, diusap saja. Tapi sekali lagi ini kalau memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan udah lewati saja. Ya kan gitu kan. Nah, seperti karena di sini juga ramai orang tapi tidak seramai yang di sana. Namun yang perlu kita tahu, dari sini ke sana kita membaca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sampai di Hajar Aswad kita kembali seperti tadi, ya kan? Memang dianjurkan mencium, tapi itu sangat sulit, maka kita berisyarat saja, ya. Jadi sunahnya Hajar Aswad ini dicium, ya kan? Kalau tidak diusap, kemudian tangan kita dicium, kan gitu kan? Atau mungkin pakai tongkat, kemudian ujung tongkatnya itu dicium, ya kan gitu. Nah, kalau tidak mungkin menyentuhnya, maka kita lambai saja, tapi tidak dicium. Kalau lambai tidak dicium, ya. Begitu. Nah, kita kembali mengucapkan bismillahi Allahu Akbar ya. Terus kita putar lagi. Ya, jadi ya. Yang dari Hajar Aswad ke rukun Yamani rommel ya. Enggak, rommel itu 3 putaran pertama. Ya keliling, bulat, sempurna, 3 putaran. Kecil-kecil. Ya, jalan kecil-kecil gini rommel sebenarnya. Ya kan gitu ya. Itu kalau putaran pertama aja. Ya, 3 putaran pertama saja, ya. Nah, sekali lagi hal-hal seperti ini kalau mungkin abang ini apa namanya masih kuat kan gitu kan, bisa. Nggak apa-apa kalau memang sudah paham, nggak mesti harus ikut rombongan. Tapi usahakan kalau memang mau ini memisah itu kabari, ya kan tanazul, ya kan gitu kan, kabari. Saat saya udah bisa sendiri insya Allah kan gitu kan. Dan Bapak Ibu, kita nanti tidak ada kayak paduan suara ya. Saya baca kemudian diikuti, nggak seperti itu ya. Makanya kita baca sendiri-sendiri karena Ustaz, izin Ustaz, kalau saya mau menyampaikan semua hajat saya, iya. Itu di putaran keberapa ya? Terserah 7 putaran itu waktu kita untuk banyak-banyak berdoa. Oh, tapi kalau kita mau menyampaikan semua hajat saya banyak kali Iya. kan. Di sini ya, multazam ya? Ini di Iya. tadi putaran kita. Ya ini multazam nih. Ini sekitar nanti ada sekitar 10 meter lah itu dari. Nah, cuman di sana kan padat. Jadi walaupun 10 meter kita pun lambat-lambatnya itu kan gitu kan. Nanti muter lagi kan di situ lagi, ya kan? Cuma kan nanti kan saya kan pakai ihram kan pakai bawa ransel ya kan. Ya. Sengaja bawa ransel karena semua hajat saya tulis di buku catatan kecil. Oh, gitu. Nanti saya itu ibaratnya mau di sini kan ibaratnya mau minta, ya? angkat tunjukkan buku catatan gini ya kan. Ya Allah kabulkan hajatku yang kutulis di buku catatanku ini ya Allah gitu. Iya, makanya seperti saya bilang tadi, usahakan disiapkan. Karena kalau nggak disiapkan kita kadang lupa sampai situ, banyak kali orang kan gitu. Bingung, tahu-tahu sampai di rumah oh ya kok nggak minta ini ya, kok nggak doa ini kan gitu ya. Baik ya, ramal ya. Baik, kita lagi ya. Ini ada kain-kain Ka'bah, nggak usah kita sentuh-sentuh walaupun nanti banyak kita dapati ya. Bapak Ibu ya. Itu tidak ada keutamaannya, bahkan itu termasuk kebid'ahan ya. Nah, terus kita berdoa ya kan gitu. Kalau ada utang gimana supaya dimudahkan untuk melunasi utang, tapi kalau utang kok umrah pula ya kan. Umrah kan nggak punya utang ya. Kan gitu kan, atau yang suami minta sama Allah supaya tambahi istrinya, si istri minta sama Allah supaya suaminya nggak bercabang 2 kan gitu kan. Orang yang untuk Nah gitu ya. sama saya misalnya, posisi di sana itu. Iya. Ya ini semua boleh berdoa, Pak. Semua lintasan ini kita boleh berdoa. Gitu ya. Jadi usahakan bahu tetap di sebelah
ini ya apa di sisi Ka'bah, bahu kiri di sisi Ka'bah. Baik. Bapak Ibu, itu anggap sudah berapa ini ya? 6 lah anggap ya, sudah 6 ya. Jadi nanti kita saling mengingatkan, ibu-ibu boleh nanti beli apa itu kayak tasbih kecil-kecil itu, 7 biji dia kan gitu kan. Tapi ingat cara ngitungnya ya. Ketika kita sudah sempurna 1 putaran, baru digeser tasbihnya. Jangan lagi start sudah digeser, nanti masih 6 dikiranya sudah 7. Kan itu biasanya kayak gitu selipnya kan itu. Debat sama ustadznya, ya kan ibu-ibu bilang udah 7 ustadz kan. Ustadznya bilang masih 6 kan. Rupanya begitu start sudah digeser kan gitu kan. Nah, jadi kalau udah 1 putaran baru digeser begitu ya. Nah, nanti Ibu, kalau kita sudah 6, udah 6 putaran ya, kita mulai dari sini ya, mulai kita itu geser ke luar. Ya kan, sikit-sikit kita geser keluar. Kayak kita nyeberangi sungai, kita nyebrang dari sini kan nanti sampai seberang di sana. Kan gitu kan, karena kena arus. Kan banyak kali arus manusia kan. Jadi kalau kita nggak geser, nanti kita harus motong ini, orang banyak kali kan gitu kan. Nah, jadi mulai dicicil dari sini gitu, begitu sempurna 7 kita sudah di ujung. Kan begitu, paham ya? Kita udah geser. Iya, Anda sudah mulai geser, melipir lah gitu ya. Nah, begitu. Paham ini ya? Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, sampai di sini masalah tawaf ini sudah selesai kita. Tawafnya. Ya, silakan Bu. Padahal kita kan kepingin sekali untuk dapat waktunya doakan gitu. Jadi nggak masalah, kita sambil jalan gitu udah terhitung bahwa kita udah di sini gitu. Iya. Kan nggak mungkin kita berhenti, kan pasti digeser. Iya, kita nggak bisa berhenti, nanti digeser orang. Keutamaan kemakbulannya dapat dengan kita berputar. Iya, semuanya ini makbul. Nah, mobil khusus tadi sih multazam. Tapi multazam itu yang nggak sependek ini ya Bu ya. Ya kan ada sekitar 10 meter kalau nggak salah itu di sana ya. Iya, ini miniaturnya ya. Jadi dan di sana kan rame, walaupun 10 meter kan kita pelan-pelan itu jalannya Bu ya. Baik ya. Jadi ketika sudah sempurna 7 ya, kita tidak lagi melambai Bapak Ibu ya. Tidak lagi melambai, karena melambai itu kalau kita mau start, mau memulai putaran. Paham ini kan? Kan tadi setiap kita mulai mau putaran kan kita melambai ke Ka'bah. Kalau sudah sempurna 7, nah itu kita tidak melambai lagi, ya kan? Kita langsung ke sana, ke makam Ibrahim, ya. Nah, ini aslinya dulu makam Ibrahim ini dekat Ka'bah ya, Bapak Ibu, dulu aslinya ya. Kemudian digeser agak jauh supaya tidak mengganggu orang tawaf, ya, supaya tidak mengganggu orang tawaf. Jadi ini di sini ada mukjizat, yaitu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim yang sampai sekarang masih basah, kayak kena keringat gitu ya, sampai sekarang. Tapi tidak ada keutamaan untuk mengusap-usap ataupun menciumnya, ya. Kita cuman disunahkan untuk sholat di belakangnya di sini. Tapi sebenarnya ya nggak mesti juga pas kali di sini, karena ini pasti padat ini jadi incaran orang ya kan. Boleh di sini. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh di pelataran Ka'bah itu bisa kita gunakan untuk tempat sholat ya, tempat sholat. Baik, setelah selesai kita sholat di belakang makam Ibrahim. Oh maaf, tadi nggak ada yang ketinggalan. Apa tadi Bu? Ketika kita mau menuju makam Ibrahim yang kita baca? Iya, wattakhidu mim maqami Ibrahima musholla. Rakaat pertama baca apa? Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ya, nggak usah panjang-panjang. Nah, kemudian kita nanti akan ini sepakati cari tempat di mana gitu ya, kumpul setelah kita sholat. Kita tunggu dulu kumpul kawan-kawan kita. Ya kan, itu makanya kita juga saling nunjukin, saling mengingatkan begitu ya. Nah, setelah dari sini, apa tadi sunahnya? Setelah sholat minum air zam-zam. Air zam-zam disediakan di sini-sini itu ya. Itu. Jadi minum banyak-banyak air zam-zamnya ya. Jadi kita minum ya, banyak-banyak. Ya. Apa tadi doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya, wa rizqan wasi'an
wa syifaan min kulli da'in ya. Nah, ini doanya. Nah, kemudian tadi itu niatkan ya, kalau misalnya ada penyakit, niatkan supaya diangkat penyakitnya ya kan. Kalau misalnya kepingin mudah menghafal, ya niatkan di situ ya. Nah, seperti itu. Halaman nomor 9 ya, halaman 36 ya. Jadi, kalau sanggup 2 gelas, minum 2 gelas. Masih sanggup nambah, minum lagi. Insya Allah tidak ada efek sampingnya. Orang munafik dia nggak mau banyak-banyak minum air zam-zam karena takut masuk angin lah macam gitu kata mereka. Jadi kita memang harus beda dengan orang munafik. Munafik itu mau minum kalau enak gitu aja. Tapi kalau kita minum karena ada keutamaan yang ada di air tersebut ya. Baik ya, kemudian boleh juga sebagiannya kita kuyurkan ke kepala kita. Nah, seperti kita bilang tadi ya bahwa sebenarnya setelah sholat dari makam Ibrahim ada sunnahnya kita mencium Hajar Aswad lagi. Itu dulu Nabi begitu ya, tetapi sekarang sulit ya kan itu. Sekarang sulit. Nah, nanti kalau sekiranya ibu-ibu mau tabadal umroh gitu ya, sendiri, tawaf sendiri, atau bapak-bapak yang kuat gitu ya, mau berusaha untuk mencium Hajar Aswad, silakan diusahakan di situ. Tapi kalau untuk yang pertama, yang kita rame-rame, itu bagusnya kita tinggalkan aja lah ya. Nah, supaya kita nggak ini ya, terpencar. Dan mengenai mencium Hajar Aswad itu, kalau kita dari ujung sana, itu sulit. Karena orang memang rapat sekali. Ya kan itu. Paling-paling bisa kita udah lewat. Ya kan, baru kemudian balik seperti itu. Kalau hanya ingin mencium Hajar Aswadnya. Dan mencium Hajar Aswad ini adalah apa hikmahnya kita nggak tahu. Umar bin Khattab mengatakan ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, wahai batu, wahai Hajar, sesungguhnya aku mengetahui engkau batu sebagaimana yang lain. Kalau sekiranya aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, maka aku juga tidak menciummu. Jadi memang kita mencium Hajar Aswad semata-mata memang mengikuti Nabi. Apa hikmahnya wallahu alam. Enggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya, inilah satu-satunya ibadah yang kalau kita mengamalkan, orang seluruh dunia nggak bisa mengamalkannya. Karena cuma satu tempatnya kan. Nah gitu. Baik. Habis itu kita ke Mas A ya, ke Mas A. Mas A mana nih Mas A? Sana ya, ke tempat sa'i. Sebenarnya ya. Ini kan masuk di Masjidil Haram. Ya. Bagi ibu-ibu terutama saya ini kan kakinya tuh sakit. Kalau nggak pakai sepatu itu kalau di sini kan kita boleh. Di sana bisa kan kita pakai sepatu untuk kita masuk masjid kemudian tawaf. Ya. Boleh kan? Ustaz? Boleh. Ya, untuk kan? perempuan ya. Perempuan. Yang laki-laki tetap lepas sepatu. Ya, lepas sepatu atau sandal, yang penting nampak mata kakinya. Kan gitu ya. Enggak nampak kaki. Ya. Bisa, Bu. Baik, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait tawaf ini? Sudah ya? Jelas, Bu? Jelas ya? Baik, kita ke Mas A. Sebenarnya kalau posisi yang aslinya Mas A itu di sini, di daerah sekitar sini. Kalau kita kan di sana ya. Kalau aslinya di sekitar sini itu ya. Nah, gitu. Baik, mungkin tempatnya nggak memungkinkan ya. Yang penting ada tempat sa'inya. Namanya miniatur ya. Baik, kita ke sana. Apa yang kita baca Bapak Ibu ketika kita mau ke tempat sa'i? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dari mana Nabi Allah Subhanahu wa taala memulainya. Bisa itu tempatnya? Ya. Bisa ya. Baik. Jadi itu ya Bapak Ibu, kalau aslinya di sana ada 3 lantai ya. Tempat saya ada berapa lantai? 3. Kalau yang lantai dasar itu penuh sekali. Baik, kita ke tempat Mas A ya, tempat saya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Abda'u bima bada Allahu bih. Baik ya.
Baik. Kalau nanti di sana tempatnya itu agak nanjak ya, karena memang aslinya dulu bukit, ya bukit. Tetapi tidak terlalu tinggi ya, bukitnya tidak terlalu tinggi. Nanti di atas sana ya, Bapak Ibu, ya dia keramik sudah, ya keramik. Kemudian memang ada disisakan sedikit batu, ya kan itu untuk mengingatkan ya, bahwasanya dulunya ini memang bukit ya. Kini kita akan napak tilas dari apa yang dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar ya, ketika beliau mencari air untuk anaknya ya. Gimana? Kita di sini aja atau di situ? Ya. Di sini, sini aja. Baik ya. Baik. Apa itu? Ini kan ini kalau naik. Ya, sini aja cukup, cukup ya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, kita arahkan setelah kita berada di atas, ya, di atas. Kalau ini kan datar ya, datar. Kalau di sana ada naik ini. Nah, anggap saja kita di atas ya, maka kita menghadapkan wajah kita ke arah Ka'bah, ke arah Ka'bah. Ya, seperti tadi. Kalau misalnya ada terhalang bangunan, nggak nampak sama kita, karena situ kan ramai juga. Kita nggak mesti juga bisa dapat tempat yang memang kelihatan Ka'bahnya. Maka kita bisa lihat keramik, arah keramiknya, karena memang keramiknya itu sudah di setel, sudah dibangun menghadap ke arah Ka'bah gitu ya. Nah, apa yang kita baca? Itu tadi, halaman berapa tadi? Halaman 41. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu kita angkat tangan, Bapak Ibu ya. Angkat tangan. Tadi tuh banyak-banyaklah kita berdoa, jangan buru-buru. Karena ini ibadah jarang-jarang kita lakukan. Mungkin tak seumur hidup sekali. Biayanya juga mahal, kan gitu ya. Jadi di sini waktunya panjang. Di sini waktunya panjang ya, waktunya panjang. Nah, seperti itu. Karena insya Allah ya tidak ada yang buru-buru kita. Tapi kalau terlalu lama juga enggak. Misalnya umroh sampai 8 jam juga enggak. Umrah itu idealnya sekitar 3 atau 4 jam selesai. Ya, 3 atau 4 jam sudah selesai. Itu idealnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ya jadi doa atau gini, Bapak Ibu bisa siapkan misalnya. Yang pertama khusus untuk mendoakan siapa? Istri, atau yang pertama orang tua, doa untuk orang tua, terus ya diulang-ulang. Enggak cuma cukup sekali kan gitu kan. Nah, kalau enggak diulang ya mungkin sebentar aja. Ya kan gitu kan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berapa menit lah. Nah, itu kita ulang-ulang banyak-banyak ya. Nah, begitu. Kemudian setelah selesai doa tadi baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan, sampai selesai. Habis itu kita angkat tangan lagi. Doa lagi, ya kan? Nah, sampai puas kita doanya. Ya kan? Nah, ya, ini kita kalau nggak dalam keadaan umrah pun kita nggak bisa masuk tempat ini walaupun kita di sana. Ya kan? Walaupun kita masih di Mekah, tapi kalau nggak pas ibadah umroh, karena kan harus pakai ihram kan? Nah, gitu. Jadi di situ kita berdoa banyak-banyak. Nah, setelah selesai baca Allah, doa lagi, setelah selesai baru baca ini lagi. Berarti berapa kali? Bapak Ibu? 3 kali, ya, 3 kali. Jadi sekali kita di puncak, ya, puncak bukit itu kita baca doa ini 3 kali. Ya, zikir ini. Kemudian doa hajat berapa kali? 2 kali. Paham ya? Oke. Setelah selesai kita pun turun. Baik Ibu, kita ke sana, ke arah sana. Ya. Nah, dalam perjalanan ini kita terus boleh berdoa terus, ya kan, jangan diam. Ya kan gitu. Langsung kita doa ya, ataupun baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, ya kan. Makanya dari itu ya, kita tidak pakai kayak paduan suara, karena kalau gitu dia kurang khusyuk, Bu. Ya kan? Nah, itu dia. Kan kita maunya kan khusyuk. Apa hajatan kita ya biar kita sama Allah aja yang tahu, ya kan? Ya gitu. Mungkin ikuti orangnya nggak apa-apa, tapi kalau bacaan baik ya. Terus kita berdoa ya. Terus berdoa atau berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Ada sebagian buku dia menyusun ya doa-doa tertentu, tapi tidak mesti. Itu hanya untuk memudahkan. Baik. Nah, ini ada batas ya.
di tempat ini, inilah yang saya maksud tadi. Di atas itu nanti ada dikasih kode lampu. Ya, lampu warna hijau. Lampunya manjang gitu ya. Jadi selama kita di bawah lampu itu disunahkan apa tadi? Lari kencang untuk laki-laki kan gitu. Karena dulu sejarahnya apa? Ini tempatnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu ndronjong. Apa yang ndronjong itu? Curam gitu ya. Curam itu dulunya. Jadi di situ Siti Hajar memang kenceng lah di situ ya, namanya curam. Terus adapun untuk perempuan tidak ya. Walaupun sebab munculnya syarat ini adalah Siti Hajar kan gitu, tapi hanya berlaku untuk laki-laki. Kenapa? Karena khawatirnya kalau laki-laki perempuan nanti juga lari, takutnya nanti betisnya tersingkap gitu ya. Baik. Nah, ini kita sa'i itu artinya kencang lah ya. Berusaha keras ya. Baik, terus nah gitu. Kalau bapak-bapak di sini mau lari ya kan, begitu sampai di sini ya harapannya ya lambat ditunggu istrinya, ya kan gitu kan. Nah, jangan ngigling aja kan itu. Tahu kan ngigling kan? Ya, sur kali dia istri pun ketinggalan. Baik, lanjut. Oh ya, maaf. Tadi saya lupa ya Bapak Ibu. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Itu Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, Rabbighfir warham. Ada juga riwayat lain ada tambahan wa tajawaz innaka antal a'azzul akram. Ya, di sini di halaman 43 ya, Bapak Ibu. Baik. Ya, kita lanjutkan setelah itu. Nah, di sini kita doa bebas ya, atau berzikir atau membaca Al-Qur'an juga tidak mengapa. Maka seperti kita ulang-ulang tadi, mohon agar kiranya doa-doa yang mau dipanjatkan itu disiapkan. Karena kalau sudah tiba di tempatnya kadang-kadang kita lupa ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ibadah umrah ini adalah ibadah yang sangat mudah. Ya, sangat mudah sekali ya. Tidak ada yang sulit. Ad-din al-yusrun ya. Baik, kemudian kita naik ke bukit apa namanya Ibu? Pak? Bukit Marwah ya. Nah, kalau di sana batu-batunya itu dipagar ya. Kita cuma di sini aja. Di sini. Kembali kita menghadap ke arah Ka'bah. Dimanapun kita berdiri, arah keramik itu ke arah Ka'bah gitu ya. Karena kan bulat dia gitu ya. Nah, kita lakukan seperti yang kita lakukan di sofa. Paham Bapak Ibu? Apa yang kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Habis itu kita berdoa. Doa yang tadi diulang lagi juga nggak apa-apa. Ya kan gitu kan? Nah, seperti itu. Ya, banyak-banyak kita berdoa sambil ngangkat tangan menghadap Ka'bah. Betul-betul kita tadarru', khusyuk ya, rendahkan diri kepada Allah, bersihkan hati kita dari dosa-dosa. Ya, iringi dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini di tempat yang mulia, di tempat yang suci, kita mau isi hati kita dengan iman, makanya kita harus bersihkan ya dari dosa-dosa. Ya, ibarat kalau cangkir itu ya sebelum diisi madu atau susu ya dibersihkan dulu, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Kita baca doa tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar seterusnya sampai habis. Habis itu kita doa yang panjang-panjang ya. Kemudian setelah selesai doa, kita anggap sudah puas, kita zikir lagi Allahu Akbar, takbir lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali sampai wahdah. Setelah itu doa lagi, ya kan? Doa lagi, angkat tangan. Nah, kemudian kalau perlu di situ sampai kita menangis ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sekali lagi ini jarang-jarang kita kemari, kan gitu ya. Kalau kemari jangan lupa bersama mikot, kan itu ya. Kemudian yang berikutnya sama seperti di sana. Kita zikir Allahu Akbar dan seterusnya 3 kali. Doanya berapa, Bu? 2 kali ya. Zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Jadi yang terakhir wahdah itu kita langsung turun. Ketika kita turun sampai di sana sama seperti tadi yang kita lakukan ya. Kemudian jadi Bapak Ibu, dari Sofa ke Marwah itu dihitung sekali. Dari Marwah ke Sofa 2 kali. Jadi bolak-balik berarti nanti yang ketujuh di mana? Marwah. Di Marwah. Setelah kita di Marwah ya, yang ketujuh nih udah lengkap nih.
kita tidak lagi baca doa yang tadi, ya kan? Nah, sudah selesai, tinggal kita apa Bu? Tahallul. Di situ nanti ada yang nawarin gunting-gunting macam lah kan gitu kan. Tapi bagusnya nggak usah di situ ya, karena di situ nanti rambut kita berserak lah, ya kan? Yang bagusnya kalau ibu-ibu di hotel aja sama kawannya, ya kan? Kalau bapak-bapak siapkan saja duitnya, ya kan gitu kan? Di sana itu kira-kira berapa? 10 atau 12 real? 10 ya? 10, ada yang 10 ya? 10 real itu kali 4.000 berapa? 300? 4.500. Oh 4.000. Jadi sekitar 45.000. Kita tinggal pesen mau gundul yang kayak mana, ya kan begitu ya? Mau cukur pakai ketam 3 sisir atau 2 sisir, 1 sisir boleh, ataupun langsung dibotak licin. Dan di sana itu cepat sekali, memang orang kerjaannya udah hari-hari itu ya. Satu kepala itu hitungan mungkin 1 menit gitu kan, selesai gitu kan itu. Nah cuman di situ kadang ini ya kalau ada benjolan-benjolan di kepala kasih tahu ya kan. Kalau nggak dikasih tahu dilibas sama dia, terakhir baru udara kan begitu ya. Jadi dengan selesainya kita tahallul berarti kita sudah selesai dari ibadah umroh gitu ya. Tinggal nanti kita ziarah-ziarah ya, sholat jangan lupa ya ibu-ibu, walaupun ya ini tentang tanah suci itu ada khilaf di antara ulama tentang yang terhitung 1 kali sholat itu 100.000 kali lipat itu di mana kan gitu kan. Ada yang mengatakan di pelataran Ka'bah dan bangunannya saja ya kan. Nah ada yang mengatakan seluruh tanah suci. Jadi tanah suci Bu, kalau kita di pusat itu ada yang jaraknya 22 kilo, ada yang jaraknya 17 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 12 kilo ya dari pusat. Kan itu jadi lebar seperti satu kota juga itu ya kan. Nah itu tanah suci semua itu. Jadi ibu-ibu andai kata pun sholat di hotel dapat juga insya Allah ya, menurut sebagian pendapat ulama di antaranya Syekh bin Baz ya. Itu dapat juga pahala 100.000 kali lipat. Tapi kita kan udah jauh-jauh ya kan, datang dari Medan ke sana ya kan gitu kan. Maka hendaknya kita manfaatkanlah ini untuk sholat di Masjidil Haram kan gitu kan. Karena kalau kita umroh begini kan kita bimbing ya. Kalau Bapak Ibu haji ya kan itu kadang lain lagi ya kan ini, karena di sana kadang-kadang malah dianjurkan untuk sholat di hotel saja. Kalau menurut saya usahakan kita sholat di Masjidil Haram ya kan gitu kan. Nah seperti itu. Ya. Iya, kalau mau di hotel di Medan pun banyak hotel ya kan. Nah seperti itu. Baik, nanti untuk ibu-ibu yang mungkin haid ya, yang mungkin haid, ibu-ibu tetap ihram dari mikot ya kan gitu kan, bersama yang lain. Nggak apa-apa ihram dalam keadaan haid, tidak masalah. Hanya saja nanti ketika sampai di sana, ketika masih haid ya belum bisa lah melakukan tawaf dan sa'inya, jadi ditunggu dulu ya kan gitu ya. Ya ibu berdoa aja lah dulu di hotel ya kan, yang nggak usah juga nangis-nangis karena nanti insya Allah ditunggu ya kan, ditunggu. Nanti kalau sudah bersih nanti insya Allah akan kita bimbing juga gimana pelaksanaan umrohnya kan begitu ya. Jadi kalaupun ibu-ibu ada yang memakai obat itu ya, obat penghalang itu ya silakan, tapi sebelumnya konsultasi dulu sama dokter karena mereka yang tahu ya kan gitu kan, dampak-dampaknya ataupun efek sampingnya kan gitu. Kalau saya tidak terlalu tahu ini ya, ibu-ibu konsultasilah sama dokter. Nah gitu. Tapi andai kata pun pas di sana udah minum pun rupanya haid juga, ya udah takdirnya seperti itu. Ini memang sudah takdir yang Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan dari Bani Adam ya kan, seperti itu. Nanti kalau rombongan sudah mau berangkat, kita di sana berapa hari di Mekah? 6 ya. 6 malam, lama, cukup lama ya. Jadi namun andai kata sudah mau berangkat rombongan tapi belum bersih juga ya kan, maka di situ kita tawaf dan sa'i darurat namanya ya kan gitu kan, darurat. Nah seperti itu. Baik, ada yang bertanya Bapak Ibu sampai di sini? Batasan batal wudu, Pak. Oh ya, saya lupa tadi ya.
Jadi untuk sa'i tidak mesti harus berwudu, afdolnya berwudu, ya kan gitu kan. Tapi kalau untuk tawaf, ya, untuk tawaf itu harus berwudu karena Nabi Muhammad mengatakan at-tawafu sholatun. Tawaf itu juga sholat, ya, hanya saja kita dibolehkan untuk tatahaddas, yaitu berbicara, ngobrol. Jadi ketika kita tawaf, ketika kita ini, kita boleh juga ngomong, tapi hendaknya ngomong yang baik-baik, ya kan? Dan di situ kita kan masih dalam keadaan ihram ya, waktu tawaf, waktu sa'i itu masih ihram, itu tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, ya, suami istri nggak boleh bicara yang mengarah kepada syahwat, atau mungkin ada ini marah gitu ya, maka jangan diluapkan ya emosi di sana. Karena kadang-kadang di sana ujiannya seperti itu, Bu, ya kan? Istri mungkin agak lambat, kemudian suami kurang sabar, akhirnya gaduh di sana, kan nggak enak ya, mengurangi pahala, ya kan? Nah seperti itu. Ya sambil tawaf sambil bicara nggak apa-apa, ya kan gitu kan? Nah, ada lagi? Yang dibaca Al-Quran. Suka hati Pak, mau Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kalau misalnya mau ngisi dengan bacaan Al-Quran ya, karena ini lama juga ya, kita di sini mungkin sekitar 1,5 jam juga ini, yang di Mas A itu, ya kan? Jawabnya di ruangan aja. Oh ya, di sini capek ya. Ini kita anggap selesai. Boleh. Selesai ya? Ustaz, Oke. kalau terjadi waktu tawaf kita buang hadas, Oh ya, ya kita harus ini berwudu ya. Nanti kita kasih tunjuk di mana kita wudu dan nanti ditandai itu sudah berapa putaran, ya kan? Nanti kita tinggal lanjut. Selain kita ngambil wudhu keluar gitu, mungkin bawa tempat air kita sambil jalan gitu sambil. Gimana? Saya nggak tahu ini. Nah, itu. Hah? Udah lah. Wudu aja lah ya. Kepleset nanti orang, Bu. Nanti kan ini bisa mudaratkan orang kan gitu. Pakai spray gitu atau gimana gitu. Gak usah ya. Oh ya nanti ditemani sama mutawif. Oh, begitu. Sama. Di Masjidil Haram, di masjid pun begitu. Misalkan kita udah dapat soft, Hmm. kemudian terpaksa kentut, boleh nggak? Nah kita pakai spray. Di situ kan ada disiapkan ya tempat-tempat wudhu ya kan? Kalau di dalam Ya kan? ya jarak keluar lah, Ustaz. Keluar gitu ya. Tetap keluar juga. Makanya itu kita ya terkait dengan apa yang kita makan, nah, itu juga hendaknya kita ini Bu ya. Misalnya gini. Sudah dijaga lah. Ya. Terpaksa. Iya. Wudhu aja lah Bu kita. Wudhu aja. Seperti gini misalnya teh manis. Kalau yang kalau minum teh manis dia suka kencing-kencing kan gitu ya. Dihindari aja kan gitu kan. Nah, atau misalnya makanan yang banyak gas seperti kol kan gitu. Itu dihindari gitu. Supaya ya, wudhu aja lah Bu ya. Lebih aman. Oke Pak, biasanya kita Kalau teknis kita. pakai spray itu aurat nampak, Ustaz. Oh iya ya. Aurat nampak, Bu. Iya kan nanti nyemprot gini kan nampak auratnya Bu, ya kan. Becek lagi, Bu. Ya, mungkin kalau ada ini dilarang nggak sama ini? Oh, kalau ketahuan kena marah. Ketahuan, itu Bu, kalau ketahuan dimarah sama petugas. Jadi gini, walaupun mungkin kita bisa ngumpet-ngumpet ya, namun kalau sesuatu itu memang sudah dilarang, ya gimana lah, tanya dada kita, kan gitu kan. Kita ini kan mau cari pahala, ya kan? Nah gitu. Baik, kita kembali. Oke, kita kembali Bu. Ya ini sudah jelas ya. Walaupun cuman dari sana kemari ya, sama Bu ya. Yang kita amalkan di sana sama juga seperti di sini.